Misteri dan rasa ingin tahu adalah sebuah pemicu kemana arah pengembaraan itu akan tertuju. Saya inspirasinya dari ketika saya ingin menulis arkeologi, datanya kok nggak ada. Saya ingin mengumpulkan seberapa besarkah data arkeologi yang ada di Banyuwangi. Hanya saya meminta persetujuan dari dosen dan minta surat jalan keluar. Ini adalah kisah perjalanan menyusuri permadani hijau dan biru di pesisir selatan Jawa. 2009 kami kembali, sejak awal tahun kami sudah merencanakan akan melakukan jelajah ekspedisi Gayung Bersambut. Saat itu dukungan banyak datang dari para relawan komuniti. Di tahun 2008, kekeringan dan perubahan status kawasan dilaporkan telah memicu menghilangnya beberapa sumber mata air yang berada di dalam hutan, di mana salah satunya telah mengancam keberadaan sendang yang dikeramatkan, mengering karena alih fungsi perkebunan, hingga kemudian menarik sebuah kelompok mahasiswa untuk melakukan penelitian. Setahun berjalan, sebuah ekspedisi melaporkan bahwa terdapat bangunan kuno yang diduga reruntuhan dari peninggalan kahuripan. Indahnya negeriku. Ijen safari. Kami memulai ekspedisi hingga ke jalur selatan, ke sebuah desa, di mana desa itu terkenal dengan medannya yang bentuk sulit. Kami ke sana di sebuah dusun, jalan kaki 2 jam, melewati hutan dan menyeberangi 2 sungai. Sampai di sana kami disambut, dan itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi kami. Pada akhir tahun, ketika musim hujan sedang berada pada fase puncaknya, sekelompok mahasiswa melakukan ekspedisi di hutan belantara. Puluhan mahasiswa melakukan riset atau kuliah lapangan di Banyuwangi, Jawa Timur. 34 orang, 30 mahasiswa dan 4 dosen. Ya, mereka berkolaborasi sekaligus beranjang sana dan juga semacam kuliah kerja lapangan. Tim yang terdiri dari kelompok ekspedisi dan gabungan dari Mapala melakukan penelitian di salah satu hutan adat sebelum pemerintah setempat akan mengubahnya menjadi perkebunan kopi rakyat. Dan hari pemberangkatan pun telah tiba. Mereka telah bersepakat untuk saling menunggu semua rekan di Purabaya, sebuah titik kumpul dan titik tengah yang terdekat. Setidaknya mereka butuh waktu lebih dari 10 jam perjalanan untuk sampai ke sebuah desa. Kemudian, kedatangan mereka telah disambut oleh rekan aktivis lingkungan dari kota setempat. Halo, selamat pagi. Hari ini kita warga biologi mau berkunjung ke kampung adat. Untuk apa kita datang ke sini, ke sana ya? Bertujuan apa? Kita ingin mengisi bagaimana warga masyarakat dalam melestarikan lingkungan, di mana mereka memiliki perilaku tradisional atau kearifan lokal dalam melestarikan lingkungannya. Lalu apa yang ingin kita peroleh? Ya, salah satunya kita bisa menambah wawasan terkait konservasi lingkungan ya yang dilakukan oleh masyarakat adat ya. Lalu mungkin kita juga bisa mengambil nilai-nilai apa yang bisa diperoleh untuk melestarikan lingkungan secara umum. Mari kita ikuti perjalanan kami ya, yang sebentar lagi kita akan tiba di lokasi. Lumpur di arah Banyuwangi di sebelum Paltuding, kira-kira 1 kilo sebelum Paltuding ada lumpur di tikungan. Tetap waspada, tetap hati-hati di tikungan ini karena banyak lumpur.
Mereka pun bergerak memasuki jalan tanah di tengah hutan pegunungan. Tidak sulit untuk menemukan desa yang mereka tuju. Mereka hanya butuh menemukan sebuah hutan dengan pepohonan berbalut kain merah yang dijadikan sebagai sebuah penanda. Dan sekarang kurang lebih seperti inilah suasananya. Puluhan mahasiswa melakukan riset lapangan di Banyuwangi, Jawa Timur. Puluhan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu ini datang di Banyuwangi, salah satu tempat di kaki Gunung Ijen yang cukup dikenal di Banyuwangi. Ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh para mahasiswa. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa ini yakni menggelar on the spot. Salah satu mahasiswa menyampaikan, selama di Banyuwangi dirinya mengaku senang mendapatkan banyak hal positif. Sebab menurutnya, selain bisa langsung melihat ke lokasi, juga bertemu langsung dengan banyak tokoh seni budayanya. Memilih Banyuwangi sebagai lokasi program kuliah lapangan merupakan hal yang tidak salah dan sangat tepat sebagai jujukan. Memilih Banyuwangi sebagai tempat jujukan kuliah lapangan bukan tanpa alasan. Lantaran Banyuwangi merupakan daerah yang tidak hanya dikenal wisatanya, namun juga memiliki magnet dan segudang tradisi seni dan budayanya. Hal itulah yang membuat mahasiswa dalam program ini memilih Banyuwangi untuk dijadikan rujukan dan menambah pengetahuan serta keilmuannya tersebut. Jadi di sini tuh sebenarnya acara utama kita itu untuk riset. Untuk mahasiswa sendiri, rombongan ada sekitar 34 orang sih. Itu dari berbagai disiplin ilmu gitu. Karena menurut kami di sini ada suatu hal yang tersembunyi yang sebenarnya bisa dieksplor lebih dalam lagi. Dari base camp mereka tempuh dengan waktu perjalanan sekitar 3 jam. Mereka tidak sendiri. Beberapa warga Darungan pemandu ikut turut menemani sebagai informan sekaligus penunjuk medan. Langkah penjelajahan dimulai dari sebuah darungan. Mereka bergerak menyusuri Kalimati, sebuah curah ceruk sungai yang sepanjang alirannya hanya berserakan batu-batu dan rumput kecil hingga di batas kaki bukit. Semak lebat menggiring mereka menuju ke dalam hutan sepanjang setapak dengan jalur berkelok di sisi jurang dan tebing bebatuan. Setelah memilih titik panjat yang aman, mereka pun mempersiapkan peralatan, perangkai tali temali untuk menggapai ketinggian, satu persatu dan bergantian. Membuka jalur di tengah hutan rimba bukanlah hal yang mudah, sebab kondisi cuaca seringkali mudah berubah. Belum lagi tantangan medan yang menguras kondisi fisik yang ada. Menyatu dengan alam adalah sebuah kunci untuk mengalahkan berbagai sugesti yang memengaruhi ketakutan dan kekhawatiran. Memasuki hari kedua, aktivitas penjelajahan berlanjut menyusuri wilayah hutan di ketinggian antara 800 hingga 1000 mdpl. Berdasarkan data peta yang ada, wilayah ini merupakan hulu dari aliran sungai yang menjadi zona penyangga daerah tangkapan hidrologi. Ini merupakan titik penjelajahan yang paling berat. Tebing yang terjal, kabut yang tebal, serta hujan yang mengguyur tak menyurutkan semangat tim ekspedisi untuk bergerak melanjutkan upaya penjelajahan. Di sela-sela hujan, berdasarkan peta geomorfologi pada kawasan yang berpotensi terjadi longsoran, tak lupa mereka juga melakukan berbagai pengukuran. Salah satunya adalah pengukuran batang dan jenis pohon yang menjadi tutupan sebuah kawasan. Mereka mendata dan menginventarisasi vegetasi yang mereka jumpai selama ekspedisi, terutama pada jenis pepohonan yang mampu mengurangi potensi pergerakan tanah seperti bambu, kepel, kemiri, dan berbagai jenis pohon dari famili beringin yang berakarannya mampu menahan erosi. Ketika langkah tak lagi terhalang hamparan alang-alang, maka lokasi yang hendak mereka tuju seharusnya tak lagi jauh. Hanya saja, medan untuk turun ke lokasi tersebut yang sangat ekstrim, curam, dan hampir 75 derajat ke jurang dalam. Dan tiba-tiba
Suasana menjadi mencekam ketika mereka telah terjebak dalam pekat gelap malam. Nah, Lur, kai. Yang pandang hujan, panas, tetap semangat, konco-konco ai. Wes, konco kai. Semangat, Lur. Lanjut merene iki ring sumber ring paranane kuburian. Lanjut merene iki ayo. Rabies solong rabies. Nggih. Apa Pak? Tingkat to sampe. Oh. Lur, ngono, masalah. Wedi ora iki. Wala wala kuwata illa billah. Masih tetang. Tolong. Hingga pada suatu malam, salah seorang anggota ekspedisi terpisah, terjatuh, dan menghilang. Tepat pada sebuah kondisi tanah yang berstruktur gembur pada sebuah cuaca mendung dengan hujan yang mengguyur. Sama seperti sebuah catatan oleh seseorang yang bernama depan Nur, yang di dalam cerita disebutkan bahwa Widya pada akhirnya kembali selamat dari belantara hutan lebat setelah dia dibimbing keluar setapak oleh kawanan anjing yang tak hanya berwarna hitam tetapi juga berwarna coklat. Maka jika kalian benar-benar teliti, sesungguhnya cerita Desa Penari hanyalah menyadur sebuah kisah yang pernah tercatatkan pada sebuah ekspedisi nyata, namun telah dirubah dalam dua sudut pandang narasi. Sampai di sini, tak banyak yang bisa saya ceritakan. Yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah membagikan beberapa catatan yang mereka rangkum selama perjalanan. Setidaknya, dari seluruh catatan ini akan menunjukkan bahwa kenyataan adanya kegiatan ekspedisi mahasiswa itu benar terbukti. Assalamualaikum. Tak banyak bukti sejarah yang membahas keberadaan bangunan kuno ini. Kesuburan wilayah ujung timur yang didominasi oleh gugusan pegunungan memang tidak pernah diragukan. Banyak sumber-sumber air di kawasan hutan yang tak sepenuhnya berarti sebuah kemudahan. Hutan lebat yang sebagian besar masih perawan, kemiringan tebing, dan curamnya jalan yang berujung jurang sejatinya adalah sebuah tantangan. Dari hasil penelitian geologi yang dilaksanakan sekitar tahun 2007, diketahui tebalnya lapisan endapan hasil erupsi yang terjadi cukup lama dan berulang, menyebabkan lapisan vulkanis menutupi sebagian besar kawasan kuno di dalam hutan. Nah, Tegalan niki mulai kalau duduk niki tahun 85. Lah, mboten semerap lah, wonten napa-napa mboten semerap, nek cemake yang berujul sapi niku muni kemeratak ngoten. Ada kecantol ngoten niku. Kula kok mboten penak, kula nduduk-nduduk ini kula jorokno. Lah kula nemu foto ageng kan niku 3 titik. Niku bekase kula punduti sing sadareng-dareng niku nggih foto niku kuata. Kula mboten ngertos kula pinten niku bangunan yang kuno-kuno. Lah kalau jokoki, kalau sama semen, terus kalau sama hijau. Soalnya kalau wau-wau ini mboten ngertos ngerti-ngerti mboten ngertos. Kalau pinten bekasnya pasangannya bareng yang kuno, mboten kangge.
kira kalau dipoi soalnya kalau wau ini mboten ngertos ngetanya itu mboten ngertos kalau pinten PKT pasangane bareng yang kuno mboten kangge kira kalau dipoi. Halo guys, di sini sudah gambar dinding. Saya bertugas deskripsi kegiatan ekskavasi pada hari keempat. Tuh guys, di sini aku bertugas sebagai menggambar sketsa kasarnya kotak ekskavasi. Jadi di sini aku ada gambar tampak atas juga stratigrafi tanah dan tampak permukaan kotak ekskavasi juga. Ini yang stratigrafi tanahnya, terus ini ini struktur. Oh iya, aku juga ada gambar struktur sama temuan yang ada di dalam kotak ekskavasi. Ini struktur dan ini temuannya ya meskipun jelek tapi nanti dibenerin. Kegiatan hari ini di hari keempat ekskavasi yang saya lakukan hari ini membantu membuat stand baru, mengukur, menggali, dan sekarang dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita lagi siap-siap packing untuk balik ke base camp. Kenapa kita sudah balik padahal sekarang masih jam 2, yang biasanya kita pulang jam 4 itu karena kondisi sekarang itu hujan. Tadi itu kita lagi perbaiki tenda karena takut jangan sampai air hujan itu mengenai kotak dan longsor. Jadi ini tampilan kotaknya yang masih mungkin mencapai sekitar 2 feet kedalamannya. Baik, itu tadi penjelasan dari teman-teman saya ya pada hari ini. Sebetulnya program yang dulu pernah kita lakukan, kuliah lapangan keluar kampus, bertemu dengan sejumlah orang, bertemu di situs-situs tertentu, lalu menyerap pengetahuan dari masyarakat setempat. Itu sudah kegiatan sangat lama, bahwa kami menyadari bahwa ada pengetahuan yang tersembunyi, terserak, berada di mana-mana, terutama di masyarakat lokal. Dan kami dengan kami ingin menyerap itu, ingin mengetahui itu. Gitu. Nah, program ini salah satu praktek itu, pokok kuliah lapangan. Mengapa ke sini? Ini hasil dari percakapan panjang, harapannya jangka panjang. Untuk apa? Bagi mahasiswa adalah sangat berkepentingan untuk proyek penelitian, pengkajian maupun tata kelola, terutama menyerap pengetahuan lokal seperti hanya di Banyuwangi. Semakin kami datang ke Banyuwangi, semakin banyak pengetahuan yang tersimpan di dalam. Ini ya lawas ini. Lawas ya. Betul loh. Menghampar ini ada temuan di sini. Ini kan dia posisinya miring ya, masih intak gitu. Beberapa ini gitu. Memang ada hamparan gitu. Jadi barang kan si lawas ini bukan timbunan kalau ini. Jadi memang Pak. Jadi ini sisiran baru. Mulai ketok makin ke sana sampai kurang ya. Sampai sana ada. Makin tipis ya. Patut ini dicoba agak hati-hati dulu yang di sini ya. Perlu disisir lah. Dikupas lah dalam 10 hari. Yang awal adalah struktur yang bagian samping yang kemungkinan itu merupakan gapura. Gapura berupa bentuk batu raksa. Raksa adalah untuk lebih mendalam ke bangunan suci. Di sini ini dijumpai identifikasinya bentuk bangunan ada yaitu dari gapura, kemudian pagar dan beberapa struktur yang lain. Ya. Terkait dengan hal itu, ini tentunya perlu kami perjelas. Secara horizontal temuannya seperti itu, tetapi kami ingin menindaklanjuti secara vertikal. Vertikal itu apa? Ingin melihat secara profil bentuk bangunan yang sudah didapatkan teman-teman. Untuk kegiatan kita sampai di lokasi, otomatis yang pertama kita lakukan adalah observasi, kemudian kita melakukan layout
layout itu untuk menempatkan beberapa kotak gali yang akan kita buka. Kemudian berikutnya pemotretan, kemudian deskripsi secara tertulis. Untuk layout atau grid itu kami berpatokan grid yang digunakan satu kotak itu ukurannya 4x4, dan ukuran 4x4 masih terlalu besar, kami perkecil lagi jadi 4 kuadran sehingga ukurannya 2x2 itu lebih detail, terkait nanti secara vertikal itu lebih cepat dokumentasinya dan deskripsinya. Kita pertama membuat grid dulu, kemudian di grid itu setelah itu nanti ukurannya 4x4 atau 2x2. Terkait untuk pendokumentasian verbal per 20 cm itu istilahnya speed 1 0 sampai 20, speed 2 21 sampai 40, speed 3 41 sampai 60 ya. Kenapa pakai sistem speed? Nah, speed ini sebenarnya untuk mengkoreksi atau secara detail sebenarnya temuannya itu berada di speed berapa. Contohnya temuan gerabahnya itu ada di speed 1, terus kemudian di speed 2 kosong blank, speed 3 blank, speed 4 tuh ada lagi. Apakah temuan speed 1 dan speed 4 ini berkorelasi terkait dengan itu?